Pusat Edukasi Anti Korupsi (KPK) mempersembahkan Orange Juice for Integrity. Belajar integritas kepada tokoh bangsa. Temani adik membeli pita. Tidak lupa membeli roti isi. Sudah tahu rakyat menderita. Jadi pejabat kok malah korupsi. Sepenggal kisah, sejuta teladan. Widodo Budidarmo. Tak ada imunitas di dalam hukum, siapapun dia. Pria kalem itu lahir di Kapas Krampung, Surabaya, pada tanggal 1 September 1927. Namanya Widodo Budidarmo. Andai tak ada tawaran bergabung dengan Heiho pada tahun 1945, mungkin saja langkahnya akan berbeda. Pasalnya, selepas dari Historisch Hollands Inland School atau HIS Kristen, ia justru memilih masuk sekolah teknik Koningen Emma School atau KES. Akan tetapi, Tuhan rupanya menghendaki Widodo menjadi polisi. Berasal dari tawaran direktur sekolahnya untuk mengikuti pelatihan Heiho di Jakarta. Widodo bersama rekannya, Suwoto Sukendar, mencicipi pendidikan militer. Pendidikan ini menjadi penting bagi Widodo saat terlibat dalam perang kemerdekaan di Jawa Timur. Setamat SMA pada tahun 1950, Widodo mengikuti ujian masuk Angkatan Udara dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Berhasil lolos di seleksi kedua lembaga itu, Widodo akhirnya memilih PTIK. Karena gemilang, Widodo langsung mendapat kepercayaan besar. Hanya 1 tahun bertugas di Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara sejak lulus dari PTIK pada tahun 1955. Ia diangkat menjadi Kepala Bagian Organisasi Kantor Polisi Karesidenan Purwakarta. Perlahan namun pasti, karirnya terus meroket. Pada tahun 1967, ia diangkat menjadi Panglima Komando Daerah Kepolisian II, Sumatera Utara. 3 tahun kemudian, jabatan Kadapol 7 Metro Jaya. Dari sana, ia menapaki puncak dengan menjabat Kapolri pada tahun 1974 sampai dengan 1978. Usai bertugas di lembaga kepolisian, Widodo sempat pula menjadi Duta Besar RI untuk Kanada, Komisaris Perum Percetakan Uang Negara RI atau Peruri, Wakil Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, dan Komisaris di Bank BRI. Menghukum sang anak kandung. Seorang pemimpin harus tegas kepada siapapun. Tak peduli anak, istri, kerabat, maupun sahabat. Bila melanggar hukum, haruslah diproses. Prinsip itu dipegang teguh oleh Widodo Budidarmo yang pada tahun 1973 menyeret anaknya ke pengadilan. Kisahnya bermula dari insiden yang melibatkan Agus Aditono, anak Widodo. Suatu hari, Tono, panggilan akrab Agus Aditono,
yang saat itu masih duduk di bangku kelas 2 SMP, bermain-main dengan pistol. Tak sengaja, pistol itu meletup dan peluru menyambar sopir mereka. Sang sopir pun tewas karena insiden tersebut. Sebagai Kepala Daerah Kepolisian atau Kadapol Metropolitan Jaya, Widodo bisa saja menyembunyikan kasus itu. Anak buah dan stafnya pun menyarankan hal tersebut. Menurut mereka, ada baiknya peristiwa itu ditutupi demi menjaga nama baik Widodo. Namun Widodo justru mengambil langkah sebaliknya. Ia membuka peristiwa penembakan itu kepada publik dalam sebuah jumpa pers. Widodo lantas menyerahkan putranya kepada kepolisian sektor atau Polsek Kebayoran Baru untuk diproses secara hukum. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tono dijatuhi hukuman percobaan. Bapak bilang, meskipun kamu anak polisi, tetap harus bertanggung jawab. Akhirnya, saya disidang di pengadilan dan dihukum setahun masa percobaan. Sebagai seorang anak, saat itu saya merasakan betul ketegasan Bapak. Begitu kenang Tono. Jangan mentang-mentang keluargaku. Ketika dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Muhammad Hasan pada tanggal 24 Juni 1974. Langkah awal Widodo Budidarmo adalah menyatakan perang terhadap kejahatan narkotika yang kala itu memang marak. Lewat operasi Gurita, 239 pengedar narkotika dibekuk. Sebuah tempat pengolahan morfin di Riau pun berhasil dibongkar. Gebrakan awal itu bukan hanya dilakukan di lingkungan dinasnya. Di lingkungan keluarga, ia pun membuat sebuah maklumat keras bagi istri dan anak-anaknya. Ia melarang mereka jemawa karena jabatan yang kini disandangnya. Ketika mau diangkat sebagai Kapolri, kami sekeluarga dikumpulkan semua. Kisah Martini Indah, anak sulung Widodo. Beliau minta agar kami semua tak mengganggu tugas beliau sebagai Kapolri. Artinya, kami tak boleh menggunakan nama dan jabatan Bapak untuk keperluan pribadi. Widodo juga tak memanjakan mereka dengan fasilitas yang didapatkan sebagai Panglima tertinggi kepolisian. Hanya sesekali Martini dan kedua adiknya berangkat ke sekolah dengan diantar sopir. Mereka lebih sering menggunakan angkutan umum demi mematuhi maklumat sang ayah. Menurut Anda, nilai-nilai integritas apa yang bisa kita teladani dalam kisah tadi? Yang pertama, jujur. Kedua, berani. Lalu ketiga, mandiri. Keempat, peduli. Yang kelima, tanggung jawab. Dan yang keenam, kerja keras. Lalu ketujuh, sederhana.
Dan yang kedelapan, adil. Lalu yang terakhir, disiplin. Nah saudara, ke-9 pertanyaan tadi boleh Anda simpulkan menurut pemikiran Anda masing-masing. Semoga cerita tokoh di atas memberikan hikmah dan motivasi buat kita semua. Terima kasih. Nantikan audiobuku lainnya hanya di channel Dengar Buku.